Wah, keren, keren. Viral di media sosial, sebuah video yang menampilkan mobil patwal milik polisi melindas bendera Israel. Peristiwa ini diduga terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah pada Minggu 23 Juni kemarin. Dalam video, terlihat sebuah bendera Israel berukuran besar dibentangkan di atas aspal. Tak berselang lama, muncul mobil patwal polisi yang melindas bendera tersebut. Aksi serupa juga diikuti oleh orang-orang berkuda yang mengenakan kefieh. Video ini pun ramai dikomentari netizen setelah diunggah di media sosial X. Tak sedikit yang mempertanyakan aksi polisi melindas bendera Israel tersebut. Hingga akhirnya unggahan tersebut ditanggapi oleh Divisi Humas Polri. Dalam kolom komentar, Polri menyampaikan terima kasih dan berjanji akan menindaklanjuti kejadian tersebut. Dari informasi yang dihimpun, aksi melindas bendera Israel itu terjadi saat mobil patwal Polres Banjarnegara sedang mengawal aksi solidaritas untuk Palestina. Massa berkumpul di utara alun-alun Banjarnegara dan melakukan long march melintasi sejumlah jalan. Dalam video lain, massa hingga pasukan berkuda juga ikut menginjak-injak bendera Israel. Amerika Serikat mengaku terkejut dengan aksi tentara Israel yang mengikat warga Palestina di sebuah jeep militer. Menurut Washington, tindakan itu sama sekali tidak dapat diterima. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, menegaskan bahwa manusia tidak boleh digunakan sebagai tameng perang. Ia pun meminta Israel untuk segera menyelidiki tindakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Sebelumnya, tentara Israel mengikat seorang pria Palestina yang terluka di kap mobil jeep militer. Kejadian ini berlangsung selama penggerebekan di kota Jenin, tepi barat, pada Sabtu 22 Juni lalu. Militer Israel berdalih menangkap pria tersebut karena sebelumnya menembaki pasukan Zionis. Namun cara Israel memperlakukan orang yang terluka menuai kecaman dari publik. Pihak militer mengatakan pria yang diikat pada kap mobil tersebut selanjutnya dibawa ke petugas medis untuk diobati. Militan Hamas menaruh harapan besar pada Rusia untuk meredakan konflik yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Hamas menilai Moskow adalah negara yang mampu menjamin gencatan senjata. Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzuk, menyebut posisi Rusia lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Sementara Amerika Serikat sudah jelas berada di pihak Israel. Marzuk mengatakan pihaknya ingin mengakhiri dominasi dan pengaruh Amerika dalam menyelesaikan masalah Palestina. Sejauh ini belum ada kemajuan dalam negosiasi perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Padahal Qatar dan sejumlah negara mediator sudah berusaha semaksimal mungkin. Marzuk pun berharap Rusia bisa mengatasi masalah ini dan gencatan senjata bisa segera terwujud. Ia menegaskan bahwa Hamas tidak meminta bantuan militer kepada Moskow, sebab militan tersebut merasa masih mampu melawan pasukan Israel tanpa campur tangan pihak lain. Adapun saat ini Marzuk telah tiba di Moskow untuk menghadiri pertemuan di Kementerian Luar Negeri Rusia. Mantan analis NATO Kolonel Jack Paut mengkritik strategi Israel dalam perang di jalur Gaza. Menurutnya, apa yang dilakukan militer Israel lebih mengarah ke pemusnahan warga Palestina. Hal itu disampaikan Paut dalam wawancara bersama Going Underground pada Senin 24 Juni kemarin. Ia menilai Israel tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah dengan Hamas dari sisi politik. Justru mereka melakukan dengan cara kekerasan yang pada akhirnya menghancurkan hidup banyak manusia. Baut bahkan secara terang-terangan menyebut Israel tidak paham cara berperang. Ia memperingatkan bahwa tanah Palestina lambat laun akan semakin terkikis dan direbut oleh Israel. Namun Zionis tidak berani melakukan hal tersebut dalam satu kesempatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memang tidak pernah menyerukan depopulasi besar-besaran di Gaza. Namun sejumlah tokoh terkemuka di pemerintahannya telah berbicara terkait hal tersebut. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sama-sama menyerukan pengurangan 10 kali lipat populasi Gaza.
Sementara dokumen kebijakan yang disusun oleh Kementerian Intelijen Israel tahun lalu merekomendasikan agar 2,3 juta penduduk Gaza diusir ke Mesir atau dikirim ke barat sebagai pengungsi. Wakil Kepala Biro Politik Hamas Musa Abu Marsuk menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta bantuan militer kepada Rusia. Hamas hanya ingin Moskow menjadi penjamin gencatan senjata di jalur Gaza. Hal itu disampaikan Marsuk kepada media Rusia Sputnik pada Selasa 25 Juni 2024. Menurutnya, Hamas telah memproduksi senjata sendiri untuk pertempuran jarak dekat melawan Israel. Marsuk yakin pihaknya masih mampu menangani pertempuran semacam ini tanpa campur tangan pihak luar. Di sisi lain, upaya untuk menyepakati gencatan senjata di jalur Gaza belum membuahkan hasil. Padahal Qatar dan negara-negara mediator sudah berupaya semaksimal mungkin membujuk Israel. Oleh karena itu, Marsuk berharap Rusia bisa menjadi penjamin gencatan senjata. Ia menilai posisi Moskow dalam perang Gaza lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Sementara Amerika Serikat sudah jelas berada di pihak Israel. Saat ini Marsuk telah tiba di Moskow untuk menghadiri pertemuan di Kementerian Luar Negeri Rusia. Di tengah situasi yang tidak menentu akibat perang, Israel justru menghadapi masalah baru. Negara tersebut kini dilanda wabah virus West Nile yang mematikan. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan 1 orang lagi meninggal pada Selasa 25 Juni 2024. Sehingga jumlah kematian akibat virus West Nile menjadi 3 orang. Kementerian Kesehatan mengaku khawatir jika korban terus bertambah. Sejauh ini, 42 orang telah didiagnosis terinfeksi virus West Nile di Israel sejak gelombang terbaru dimulai. Dari jumlah tersebut, 36 diantaranya dirawat di rumah sakit. Dikutip dari Jerusalem Post, penyakit demam West Nile disebabkan oleh infeksi virus yang hidup di alam liar. Penularannya lewat gigitan nyamuk yang terinfeksi ke hewan dan manusia, paling banyak ditemukan pada burung. Adapun wabah virus West Nile bukan pertama kalinya melanda Israel. Menurut data Kementerian Kesehatan, virus ini tercatat sebagai wabah pada tahun 1950-an. Jika seseorang terinfeksi virus West Nile, gejala yang dirasakan biasanya demam, flu, nyeri otot, hingga diare. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.